Pemirsa, tawuran dua kubu pelajar terjadi di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten, Senin sore. Tawuran ini dibubarkan warga yang kesal dengan ulah para pelajar. Warga yang kesal langsung membubarkan tawuran dua kubu pelajar yang terjadi di Jalan Raya Legok, Kabupaten Tangerang, Banten. Akibatnya sejumlah pelajar yang terlibat tawuran ini kocar-kacir melarikan diri. Beberapa pelajar yang tidak dapat mengendalikan sepeda motor langsung terjatuh. Meski terjatuh dari sepeda motor, 3 pelajar yang berboncengan sepeda motor hanya luka ringan. Usai terjadi aksi tawuran, beberapa polisi dari Mapolsek Legok dan warga bersiaga di lokasi kejadian untuk mengantisipasi adanya tawuran susulan. Diduga tawuran dipicu dengan saling ejek saat dua kelompok pelajar berpapasan. Anaknya Pika itu lewat bawa motor, dikejar-kejar lah sama anak Pentek itu. Jadi kebetulan di sini ramai, banyak supir-supir, akhirnya diubar sama supir-supir lah, dibubarkan. Ya, meski di tengah pandemi corona dan adaptasi kebiasaan baru, sejumlah sekolah di Kabupaten Bogor, Jawa Barat tetap melangsungkan pembelajaran dengan bertatap muka di kelas. Selain mengenalkan lingkungan sekolah, siswa juga diajarkan menggunakan aplikasi belajar secara daring. Inilah proses belajar mengajar di salah satu madrasah ibtidaiyah di Ciampea, Kabupaten Bogor, Jawa Barat di hari kedua tahun ajaran baru. Meski di tengah pandemi corona dan adaptasi kebiasaan baru, pihak madrasah tetap melangsungkannya dengan bertatap muka di kelas. Sementara di sekolah lain untuk tingkat SMA dan SMK, pengelola sekolah memberikan waktu sepekan untuk belajar secara tatap muka di kelas. Selain pengenalan lingkungan sekolah, hal ini untuk mengajarkan siswa baru menggunakan aplikasi belajar secara daring. Tolong jangan sampai tidak masuk juga saja sih. Di minggu pertama memang kami mengadakan tatap muka offline dengan penjadwalan per kelas dengan tetap memperhatikan protokol kesehatan itu untuk mempertemukan perwalian dengan wali kelasnya yang baru untuk memudahkan pembelajaran daring ke depannya dan koordinasi antara wali kelas dengan siswa perwaliannya dan juga orang tua siswa. Untuk pertemuan tatap muka ini, pihak Yayasan Pelita mewajibkan siswa baru untuk mematuhi protokol kesehatan, seperti mencuci tangan dan penggunaan masker di lingkungan sekolah. Wilayah Kabupaten Bogor, khususnya di Kecamatan Ciampea, saat ini masih menjadi zona merah COVID-19. Dari Bogor, Jawa Barat, Wildan Hidayat, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki tahun ajaran baru, sekolah-sekolah di DKI Jakarta menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah secara online. Salah satunya di SMA 90 Jakarta Selatan, hanya siswa dari OSIS yang datang ke sekolah untuk membantu proses pengenalan secara online kepada siswa baru. Memasuki tahun ajaran baru 2020-2021, Dinas Pendidikan DKI Jakarta masih menerapkan sistem pembelajaran online. Bahkan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS bagi siswa baru juga dilaksanakan secara online, seperti yang diterapkan di SMA 90 Petukangan Jakarta Selatan. Melalui telekonferensi, siswa baru dikenalkan dengan guru dan lingkungan sekolah, dibantu dengan siswa yang tergabung di organisasi siswa, intrasekolah atau OSIS. Kami bekerja sama dengan beberapa guru dan OSIS, MPK OSIS SMA 90, itu awalnya kita buat daftar nama, pembagian kelas. Kebetulan kita ada 9 kelas. Kelas IPA itu ada 5 dan kelas 10 IPS-nya ada 4 kelas. Pembagian kelas setelah itu kita buat grup WA, kita joinkan mereka semua, lalu kita share linknya di grup kelas tersebut untuk mereka bisa ikut di Zoom meeting kegiatan MPLS. Bagi siswa yang kurang mampu, sekolah akan memberikan bantuan kuota internet selama pembelajaran secara online dari rumah.
Sementara di kelas-kelas dan lingkungan sekolah telah disiapkan protokol kesehatan untuk diterapkan saat pembelajaran tatap muka dimulai. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, seorang pelajar berprestasi peraih ratusan penghargaan terpaksa putus sekolah karena tidak lolos penerimaan peserta didik baru. Selama putus sekolah, perempuan berusia 15 tahun itu memutuskan mengajar melukis kepada anak-anak. Arista Widya Maheswari, perempuan berusia 15 tahun ini seharusnya naik kelas 1 sekolah menengah atas. Namun tahun ini ia terpaksa putus sekolah. Gadis peraih 700 penghargaan nasional dan internasional di bidang seni lukis ini tidak lolos penerimaan peserta didik baru. Meski faktor usia tak lagi dipertimbangkan dalam PPDB, Arista kalah saing dalam memperoleh pembobotan nilai. Arista mengumpulkan total nilai 7.762,4, sementara nilai rata-rata calon siswa yang diterima di sekolah impiannya di atas 8.000. Mau memperbanyak hasil karya aja, terus nanti kalau misalnya emang pandemi udah selesai, aku mau lanjut lagi untuk berbagi, ngajar lukis. Terus setiap hari Sabtu ini, udah dimulai dari kemarin sih, aku latihan panahan sama kakakku. Mau juga sih, kan ya lumayan ya bisa pameran. Tapi alhamdulillah waktu itu udah pernah pameran juga di Galeri Nasional. Akhirnya gadis yatim piatu ini memutuskan mengajar melukis kepada anak-anak di sejumlah ruang publik terpadu ramah anak di Jakarta Timur. Dari Jakarta, Rian Rahman, iNews melaporkan. Pemirsa, tahun ajaran baru sekolah sudah dimulai. Di tengah pandemi yang belum ada tanda-tanda berakhir, sekitar 60 juta anak sekolah di tanah air harus kembali belajar online dengan segala kendala, seperti harus pinjam handphone keluarga hingga jaringan internet yang tidak merata di Indonesia. Nama saya Alfiatus Soleha, siswa kelas 5B SD Negeri Pademau Barat 1, Kecamatan Pademau, Kabupaten Pamekasan. Sejak adanya corona, saya tidak bisa masuk sekolah lagi. Tapi itu bisa mengurangi beban ibu saya, karena bisa membantu pekerjaan ibu saya. Bapak Menteri, saya dilahirkan dari keluarga yang kurang mampu. Orang tua saya hanya buruh tani. Dengan adanya corona, saya jadi bingung, karena belajarnya harus pakai HP Android. Sedangkan saya tidak punya. Saya juga merasa kasihan, karena ibu saya harus cari hutangan untuk membeli paket internetnya, agar saya bisa belajar di rumah. Tapi, saya ingin segera masuk sekolah, ingin ketemu guru dan teman-teman saya. Meliburkan sekolah, saya hanya ingin bantuan uang. Usai membacakan surat seorang murid SD, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim beberapa waktu lalu langsung menyapa sang murid lewat internet. Dengan polos, sang murid kembali mengutarakan perasaannya kepada Pak Menteri terkait kendala belajar online di saat pandemi corona. Ya, saya sangat terhambat belajarnya karena harus pakai HP Android dan ibu saya harus mencari hutangan untuk membeli paket internetnya. Seperti dalam suratnya, Alfiatus Solehah bukanlah keluarga mampu. Sang ayah hanya buruh tani, hingga kesulitan memberi fasilitas internet buah hatinya demi belajar online. Pakai tangan kanan. Tidak hanya kendala uang dan perangkat belajar yang menjadi kendala, banyak siswa-siswa menghadapi belajar online di era pandemi corona. Masalah timbul tenggelam jaringan internet tidak kalah jadi tantangan. Sejumlah siswa di Grobogan, Jawa Tengah harus rela mendaki bukit agar dapat sinyal. Orang tua menemani demi memastikan keselamatan mereka. Usai belajar, mereka harus mengirim foto ke guru sebagai bukti. Kangen, sampai kangennya nangis. Masih dari Grobogan, seorang siswa menangis saat sang guru datang ke rumahnya. Mengajar door to door pun jadi pilihan demi mengatasi wali murid yang tidak bisa menggunakan handphone Android untuk mengirimkan laporan tugas anak. Hingga hari ini pandemi corona belum berakhir dan proses belajar tahun ajaran baru Senin kemarin berlanjut online.
Kementerian Pendidikan hanya mengizinkan belajar di kelas beberapa daerah zona hijau yang angka coronanya kecil, tapi harus dengan protokol kesehatan ketat. Artinya, agar tidak tertular corona, sebagian besar anak Indonesia harus kembali berjuang belajar online, berjuang mencari sinyal internet. Dan orang tua harus sediakan uang tambahan untuk kuota internet anak. Maret sampai akhir tahun ajaran yang lalu, kondisi masih mendadak, kondisi sangat mengagetkan, jadi semua pihak itu tidak siap. Harusnya sekarang di tahun ajaran baru, pihak pemerintah, baik pusat maupun daerah, pihak sekolah, dan orang tua menyiapkan PJJ daring ini lebih matang. Mulai dengan memperbanyak akses untuk bisa mengoptimalkan PJJ daring, dan juga para guru, para orang tua dipandu, dibimbing untuk menjalankan proses PJJ daring. Sayangnya di beberapa wilayah, anjuran menteri dianggap angin. Di Subang, Jawa Barat, ruang kelas sebuah SD negeri penuh sesak murid dan orang tua di hari pertama sekolah. Pihak sekolah mengaku tidak menerapkan protokol kesehatan karena belum menerima petunjuk teknis Dinas Pendidikan. Mereka berjanji membagi siswa 2 kelas karena sudah melebihi kapasitas. Protokol kesehatan masih jadi patokan. Dinas Kabupaten juga belum memastikan pertemuan setiap hari atau gimana caranya, itu masih diatur karena kami sekolah ada aturan-aturan. Kalau ini di sebuah sekolah menengah di Tangerang, Banten, belajar tatap muka. Meski Dinas Pendidikan setempat mengharuskan sekolah belajar online karena masih masa pembatasan sosial berskala besar. Sekolah mengaku tatap muka hanya 3 hari dan hanya untuk siswa kelas 7. Katanya, tatap muka juga dibagi 3 gelombang. Para mata sendiri sebelum ada COVID ini memang sudah belajar online. Dan setelah diberikan sosialisasi online, memang anak diberikan tes matematika dasar. Tujuannya adalah untuk penentuan kelasnya. Jadi nanti sampai hari Rabu itu setiap hari 50-50. Anak-anak kangen sekolah, para orang tua tidak ingin anaknya ketinggalan pendidikan demi masa depan. Tapi penelitian bilang anak-anak rentan tertular virus corona. Menteri Nadiem meminta semua bersabar, seraya bilang anak-anak Indonesia pasti bisa melalui masa sulit pendidikan di era corona. Pemerintah, pihak sekolah, dan orang tua tidak boleh gegabah. Korea Selatan bisa jadi contoh paling nyata. Baru sehari sekolah dibuka awal April lalu, terjadi lonjakan tertinggi penambahan harian positif corona. Pemerintah Korsel pun buru-buru kembali menutup sekolah.